pelan-pelan aja. Pelan-pelan guys. Nah, Buru-buru. Kami dari Indonesia Corruption Watch mengundang seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang merasa menjadi bagian dari korban dari dinasti Mulyono. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati matinya pemberantasan korupsi dan juga matinya kinerja KPK yang ditandai sejak revisi Undang-Undang KPK 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019. Kita hari ini disuguhkan dengan berbagai praktik di mana pemberantasan korupsi kita semakin ditunjukkan mengalami kelemahan dan juga mengalami penurunan kinerja. Padahal sejak awal Presiden Joko Widodo akan menjalankan pemerintahannya, janji akan pemberantasan korupsi yang lebih baik itu selalu digaungkan. Tapi kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa melupakan bagaimana revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 juga punya campur tangan Presiden Joko Widodo di dalamnya. Kita ingat bagaimana teman-teman di internal KPK diberhentikan melalui mekanisme yang mengada-ngada, melalui mekanisme TWK salah satunya yang memberhentikan 57 orang lebih pegawai KPK. Berbagai hal lain juga muncul dari implikasi atas revisi Undang-Undang KPK yang mengakibatkan pemangkasan dan kewenangan KPK semakin melemah. yang deket mas. Yang deket mas. Deketan mas. Dekat. Tangan dikeliatin. Tangan diliatin. Push. Kita melihat juga di dalamnya beberapa kewenangan kunci, kewenangan krusial dari KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi kian dipangkas akibat revisi Undang-Undang KPK. Salah satunya dengan adanya kewenangan untuk menyadap yang pasca revisi jadi harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, pembentukan Dewan Pengawas itu sendiri, dan juga salah satu yang tidak kalah penting adalah bagaimana KPK pada akhirnya berubah status kelembagaannya dari yang semula adalah lembaga independen menjadi lembaga di bawah rumpun eksekutif. Jadi kita disuguhkan bagaimana independensi KPK tidak lagi ada, tidak lagi hadir sejak tahun 2019 pasca revisi Undang-Undang KPK, dan semua ini adalah salah satu dari apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi hari ini kami mengundang teman-teman semua yang merasa merupakan korban dari dinasti Mulyono, dinasti yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Kami mengundang teman-teman untuk datang ke sini, menyalurkan amarahnya, menyalurkan kekecewaannya, sekaligus kita memperingati bagaimana
dinasti yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo juga turut membungkam dan turut melemahkan serta mematikan pemberantasan korupsi dan juga mematikan fungsi dari KPK di Indonesia. Menjadi implikasi dari adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Hari ini kita bisa melihat bagaimana bukannya KPK disibukkan dengan upaya untuk memberantas korupsi, tapi justru disibukkan dengan konflik internal, konflik antara Dewas dengan komisioner, bagaimana peningkatan atas kasus korupsi kian terjadi, sedangkan mekanisme pencegahan dan penindakan yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan. Semua ini buntut dari ulah, salah satunya adalah Presiden Jokowi juga yang turut mengetahui dan menyetujui serta andil dalam mengesahkan revisi Undang-Undang KPK 5 tahun lalu. Jadi aksi ini ingin mengajak publik untuk kembali mengingat peristiwa tersebut, dan ketika kita mengingat bahwa pemberantasan korupsi hari ini jalan di tempat atau bahkan kian mengalami kemunduran, kita harus lihat atau harus mengingat juga ada peran besar dari Presiden Joko Widodo di situ.